dakwah Sunan Ampel. Yuk simak video berikut ini. Biografi Sunan Ampel. Apakah kalian tahu siapakah Sunan Ampel itu? Sunan Ampel atau yang bernama Raden Rahmat ialah salah satu sunan yang pernah berdakwah di Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan Dewi Chandrawulan. Beliau lahir di Campa pada tahun 1401 Masehi. Sunan Ampel memiliki dua istri, yaitu Dewi Chandrawati dan Dewi Karomah. Dari pernikahannya dengan Dewi Chandrawati, beliau memiliki putra dan putri yaitu Maulana Maktum Ibrahim, Raden Qasim, Siti Syariah, Siti Mutmainnah, dan Siti Hafsah. Sedangkan dari pernikahannya dengan Dewi Karomah, beliau memiliki putra dan putri, yaitu Dewi Murtasiyah, Dewi Murtasimah, Raden Husamuddin, Raden Zainal Abidin, Raden Tumapel, dan Raden Faqih. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478 Masehi di Demak. Beliau dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Strategi dakwah Sunan Ampel. Metode dakwah yang dipakai Sunan Ampel sesuai dalam Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125, yang berarti sampaikan apa yang bersumber dariku walaupun satu ayat. 1. Mendirikan pondok pesantren di daerah Ampel Denta. Di sana, Sunan Ampel mengajarkan budi pekerti kepada para adipati, pembesar keraton, dan masyarakat yang ingin belajar tentang Islam. Sunan Ampel berhasil mendidik tokoh wali lain seperti Sunan Giri, Sunan Kalijaga, serta putranya yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Pada pertengahan abad ke-15, pesantren tersebut menjadi pusat pendidikan yang sangat berpengaruh di wilayah Nusantara. Strategi yang kedua yaitu mendirikan masjid di Ampel Denta. Masjid tersebut dibangun dengan gaya arsitektur Jawa kuno dan nuansa Arab Islami. Masjid ini dahulu tempat berkumpul para ulama dan wali dari berbagai daerah di Jawa untuk membicarakan ajaran Islam sekaligus membahas metode penyebaran di Pulau Jawa. Di zaman sekarang, banyak sekali masyarakat dari berbagai daerah yang berkunjung ke Masjid Sunan Ampel. Selain berkunjung ke Masjid Sunan Ampel, masyarakat juga mengunjungi makam Sunan Ampel beserta istrinya dan para santri. Strategi yang ketiga yaitu mengajarkan falsafah Mohlimo, yang artinya tidak mau melakukan 5 hal tercela. 5 hal tercela yang disebutkan yaitu 1. Moh main atau tidak mau berjudi, artinya tidak mau bermain judi seperti permainan kartu dengan taruhan, harta, dan semacamnya. 2. Moh ngombe atau tidak mau minum arak atau bermabuk-mabukan, seperti meminum arak Bali, narkoba, dan sejenisnya. 3. Moh maling atau tidak mau mencuri, seperti melakukan pencurian dengan menyopet dan merampok. 4. Moh madat atau tidak mau menghisap candu, ganja, dan lain-lain. 5. Moh madon atau tidak mau berzina, seperti berselingkuh dengan suami atau istri orang lain, pacaran, dan lain-lain. Strategi yang keempat yaitu membentuk jaringan kekerabatan melalui pernikahan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa kerajaan Majapahit.
Beberapa jaringan kekerabatan yang berhasil dibentuk sebagai berikut. 1. Raden Usen, mubaligh asal Rusia Selatan, dinikahkan dengan seorang putri Arya Baribin Adipati Madura. 2. Syekh Waliul Islam, dinikahkan dengan putri Retno Sambodi, anak Lembu Miruda, penguasa Pasuruan. 3. Syekh Maulana Qorib, dinikahkan dengan Niken Sundari, seorang putri Patih Majapahit bernama Mahodara. Strategi yang kelima yaitu mengubah tradisi dan budaya yang telah turun-temurun dengan tradisi yang memiliki nilai-nilai keislaman. Contohnya, mengubah tradisi strada dengan kenduri. Tradisi strada adalah upacara peringatan orang meninggal di masyarakat Majapahit yang biasa digelar pada tahun ke-12 dari kematian orang tersebut. Kemudian Sunan Ampel menggantinya dengan tradisi kenduri yang dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat ke rumah keluarga yang ditinggal, lalu diisi dengan zikir, tahlil, dan doa. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.